Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 108 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus belajar dan terus berusaha untuk melakukan perbuatan yang gagah perkasa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk kemuliaan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Hal ini yang dikatakan oleh sang pemazmur dalam ayat 14 tadi, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Artinya bahwa Tuhan mau juga kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya, supaya kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa, supaya kita melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah gimana supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu? Bagaimana supaya saudara dan saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Allah? Ada dua hal yang saya jumpai dalam ayat ini, ayat 11 sampai 13. Secara khusus ayatnya yang ke-13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Makanya sang pemazmur berkata, berikanlah kepada kami pertolongan. Di sini kita melihat bahwa supaya kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhan, maka yang pertama kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kita harus meminta campur tangan Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang beri kita kekuatan, hanya Tuhan yang memampukan kita, hanya Tuhan yang memberikan kita hikmat, hanya Tuhan yang memberi kita kuasa untuk melakukan perbuatan yang gagah perkasa itu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan dan kemampuan kita. Jadi hal yang pertama, dalam melakukan perbuatan yang gagah perkasa, kita harus meminta pertolongan Tuhan. Artinya bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya doa bisa mendatangkan mujizat. Kita percaya doa bisa mendatangkan intervensi ilahi, tanda-tanda ajaib Tuhan bagi kita. Doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Hanya karena doa. Karena itu meminta pertolongan Tuhan dalam doa itu sesuatu yang sangat penting dalam melakukan perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah, bukan dengan diri kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan Allah. Artinya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa itu.
Tapi saya percaya ketika bersama dengan Tuhan, ketika kita dengan Allah, maka disitulah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dengan kata lain, supaya kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa, maka kita harus dengan Allah, harus mengandalkan Tuhan, harus beriman sepenuhnya kepada Allah. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah saja. Karena kita percaya hanya iman kita kepada Allah lah yang membuat kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman bisa mengubah yang impossible, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena itu kita belajar untuk sungguh beriman kepada Allah. Karena hanya dengan Allah lah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kalau kita membaca dalam kitab Injil-Injil, Yesus selalu berkata, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya iman kita kepada Allah, iman kita kepada Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kita harus belajar beriman. Kita belajar beriman hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Karena kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi iman kepada Allah itu memastikan dan meyakinkan kita bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti buat mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Mari kita mulai belajar beriman. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berharap sesuatu dari Allah, dasarnya iman. Berharap mujizat dari Allah, dasarnya iman. Berharap kesembuhan dari Allah, dasarnya iman. Berharap perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, juga dasarnya dengan iman. Karena dengan imanlah mujizat bisa terjadi. Itu berarti supaya kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa, kita harus dengan Allah, kita harus beriman sungguh kepada Allah. Maka saya percaya kita akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, tanda ajaib yang satu kepada tanda ajaib yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Karena itu ajar dan tolonglah kami supaya kami selalu meminta pertolongan Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu beriman sepenuhnya kepada Allah. Karena kami percaya hanya dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.